Banyuwangi memiliki banyak faktor kerawanan bencana alam yang berpotensi mengancam keberadaan manuskrip dan naskah-naskah kuno yang ada di wilayah itu. Sebagai langkah penyelamatan, masyarakat Panaskan Nusantara Manasa bersama UNESCO gelar workshop tentang cara merawat dan mencegah kerusakan pada naskah kuno tersebut. Kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan naskah-naskah kuno di Banyuwangi itu digelar di Hotel Luminar Banyuwangi pada Kamis 24 April 2025 dan dihadiri berbagai elemen masyarakat. Mereka mulai dari komunitas pegon, pemilik naskah kuno, peneliti naskah kuno, pelaku mocan lontar, pelaku digitalisasi manuskrip, pengarap sekolah adat, guru seni budaya, pustakawan, Dewan Kesenian Belambangan, dan juga jurnalis. Tak hanya itu saja, turut hadir dalam acara itu diantaranya dari instansi kepemerintahan Pemkab Banyuwangi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, serta Perpusnas RI dan BRIN yang juga ikut dilibatkan. Dalam sambutannya, Ketua Umum Manasa Dr. Munawar Holil mengatakan bahwa program ini menjadi yang kedua kalinya di Indonesia setelah sebelumnya digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, kegiatan ini berawal dari kepedulian Manasa terhadap naskah-naskah kuno di Indonesia yang kondisinya mengalami banyak persoalan seperti rusak atau hilang karena berbagai faktor. Mulai faktor sosial, politik, hingga bencana alam seperti banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Munawar juga mengatakan, Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki cukup banyak warisan naskah kuno. Bahkan, ada yang masuk kategori ingatan kolektif nasional IKON. Acara workshop dan restorasi manuskrip langka di daerah rawan bencana ini sebenarnya ceritanya agak panjang. Saya selalu ingat sahabat berdebat di rumah dan juga di luar rumah. Ketika itu almarhumah Dr. Kantri Widianarti tahun sebelum bergabung dengan Manasa, beliau sebagai antropolog di Universitas Sumatera Utara banyak bergerak juga di berbagai komunitas, kemudian juga membantu misalnya persoalan sengketa tanah dan sebagainya di Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studi antropologi di UI dan akhirnya bertemu dengan saya, dan saya pikir ini teman debat yang menyenangkan sekaligus juga menyebalkan kadang-kadang. Dan ketika kemudian kami bergabung dan beliau kemudian melanjutkan studi di program ilmu komunikasi di IPB, saya pikir ada baiknya juga mengajak beliau masuk ke Manasa untuk mengembangkan Manasa ke bidang-bidang lain. Jadi kalau selama sebelum bergabung itu, saya jadi ketua Manasa mulai tahun 2016. Manasa atau Masyarakat Penaskah Nusantara itu organisasi profesi satu-satunya di Indonesia yang bergerak di bidang naskah kuno yang besar. Tapi waktu itu saya lihat anggota-anggotanya itu hanya filolog, hanya para peneliti naskah yang kuliah S1, S2, atau S3, dan tidak banyak melibatkan pihak-pihak lain seperti pemilik naskah atau orang-orang pecinta sejarah, kemudian bidang-bidang ilmu lain, komunikasi, politik, dan sebagainya. Nah, kemudian saya pikir ada baiknya juga untuk mengembangkan itu, karena naskah kuno atau manuskrip tidak hanya milik akademisi, tanda petik hanya milik akademisi, tapi di situ ada para pemilik yang punya persepsi yang mungkin berbeda dengan akademisi. Ada juga ahli sejarah, ada juga isinya tentang kebencanaan dan sebagainya. Dan sejak itu kemudian disertasi beliau, disertasi Kutantri itu melihat bagaimana persoalan antara para pemilik naskah kuno yang kadang-kadang menganggap naskah kuno atau manuskrip itu sebagai sesuatu yang sakral, tapi ada juga yang menganggap sebagai profan, bahkan komunitas yang bisa diperjualbelikan. Itu persoalan antara para peneliti yang ingin misalnya memvitalkan peneliti dengan para pemilik yang berbeda itu, sehingga kemudian lahirlah disertasi yang berjudul kurang lebih cultural studies, cultural broker ya. Jadi penghubung antara dunia para peneliti dengan para pemilik yang punya persepsi yang mungkin berbeda. Nah, disertasi itu yang kemudian membuat saya mengajak Kutantri untuk mengikuti berbagai pertemuan sampai juga penelitian lapangan dan sebagainya. Saya ikut serta dan diskusi panjang.
Nah, kemudian saya minta gabung untuk menjadi koordinator bidang kerjasama karena saya melihat dia punya banyak relasi ke berbagai bidang, komunikasi, luar politik, kemudian juga dengan UNESCO. Jadi awalnya seperti itu, sehingga kemudian 2022 saya menemani Bu Tantri untuk bertemu dengan pihak UNESCO melalui temannya yang bekerja di UNESCO. Dan kemudian pihak UNESCO diyakinkan bahwa mereka bisa membantu kita yang bergerak di bidang naskah untuk membantu banyak program. Salah satu persoalan pentingnya adalah naskah kuno kita banyak yang disimpan, dirawat dengan cara yang kurang baik, ya, belum memenuhi standar, dan juga jangan lupa bahwa banyak daerah di kita itu rawan bencana. Sehingga misalnya kasus besar atau dianggaplah peristiwa besar 26 Desember 2004 tsunami melanda salah satunya di negara kita di Aceh, dan itu tidak hanya memporak-porandakan dan menghancurkan, menghilangkan jejak nyawa manusia, tetapi juga salah satunya manuskrip atau naskah kuno itu banyak yang hilang. Padahal di situ banyak informasi yang penting, tapi kemudian informasi penting itu tidak bisa dibaca lagi dan hilang, tidak pernah bisa dikembalikan lagi ingatan atau catatan penting dari leluhur kita. Sementara itu, perwakilan dari UNESCO, Ana Lumtaze, melalui siaran video konferensinya mengatakan tujuan pihaknya bekerjasama dengan Manasa ini untuk memperkuat komitmen menyelamatkan manuskrip penting di Indonesia sehingga jangan sampai mengalami kerusakan atau hilang. Adanya kegiatan ini juga sebagai langkah antisipasi terjadinya hal itu, karena menurutnya perlu dilakukan perawatan khusus atas manuskrip yang dimiliki Banyuwangi. Salah satunya dengan melatih warga lokal untuk bisa mendigitalisasi naskah dan menyelamatkan naskah dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Restore and digitize endangered manuscripts in Banyuwangi. Thanks to Manasa's expertise, this practical training incorporates using readily available materials at home for manuscript preservation. In the last 2 days, the Manasa team will work on restoring manuscripts at the Pegon Community Center, involving manuscript owners, as well as youth and museum workers. This workshop will also introduce the newly published UNESCO Toolkit on Disaster Risk Management for Documentary Heritage, which is now available in Bahasa Indonesia as well. Later this afternoon, my colleague from UNESCO Bangkok office will be presenting this toolkit and other relevant UNESCO resources related to disaster preparedness and response from a community perspective. We hope that this will be useful and relevant to communities in Banyuwangi, which is, unfortunately, as we all know, a disaster-prone area. This initiative in Banyuwangi builds on our past collaboration with Manasa in Lombok, where we conducted a similar workshop and restoration project for Lontar manuscripts held by individuals and families. The positive outcomes and lessons learned from this project have informed our approach to Banyuwangi, and we hope to further build on our achievements here to replicate this project in other areas. Through this initiative, UNESCO aims to make the ancient manuscripts of historical and cultural significance accessible to the wider public and to future generations as sources of education, research, and mere enjoyment. These ancient manuscripts of Banyuwangi and the local Osing language in which they're written are vital parts of Indonesia's rich. Adanya workshop itu pun mendapat respon positif dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyuwangi khususnya dalam merawat manuskrip kuno. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.